Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar 2B, kelas K04 FTMD ITB. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai generator listrik. Next. Baik, pada kelompok 5 ini kami beranggotakan 11 orang anggota dengan saya sendiri Arlan Saputra dengan NIM 169239197. Saya Benediktus Santua Gautam dengan NIM 169231181. Ya, Muhammad Baik, Lukman saya, Patra dengan NIM 169233185. saya Wahid Ramadan dengan NIM 169231189. Saya Lanang Baswara Sage dengan NIM 1692393. Saya Haikal Azwar Ilham dengan NIM 1692321. Saya Fanila Mira Munandar dengan NIM 1692325. Saya Fatir Falahul Majid dengan NIM 1692329. Saya Latanova Hakim dengan NIM 169232113. Saya Ejal Mustamsik Ziaul Haq dengan NIM 169232217. Saya Kini Syarifka dengan NIM 1692321. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Lalu, menentukan perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik imbas. Selanjutnya, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik yang dihasilkan oleh generator listrik. Alat dan bahan yang digunakan adalah gunting, cutter, lem tembak, lem korea obeng, kardus, benang, botol plastik, tusuk sate, dan lakban hitam. Kemudian ada magnet, kawat tembaga dengan ukuran 10 meter, dan lampu LED merah. Lalu ada proses pembuatan generator listrik ini yang langkah pertama yaitu lilitkan kawat dari botol yang tersedia. Kawat tembaga dililit rapi mengelilingi botol sebanyak 400 lilitan dengan menyisakan kedua ujung dari kawat yang bisa dilihat pada gambar di samping. Dan langkah kedua yaitu tusukan tusuk sate pada botol digunakan tepat di tengah botol yang bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu langkah selanjutnya yang ketiga, tusuk sate yang sudah menembus kumpaan ditempeli magnet pada kedua sisi hingga memenuhi ruang yang tersedia. Lalu langkah selanjutnya, setelah magnet dipasang, salah satu ujung tusuk sate dipasangkan ke roda kardus yang berfungsi sebagai katrol untuk memutar tusuk sate tersebut. Dan langkah terakhir, kedua ujung kawat yang tersisa dihubungkan pada lampu indikator yang bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Pertama adalah persiapan, yaitu menguji kinerja generator dengan memutar tusuk sate secepat mungkin hingga lampu indikator menyala. Lalu menguji kekuatan kerangka generator yang dibuat sehingga beban yang dipakai untuk memutar katrol masih dapat ditahan oleh kerangka generator. Selanjutnya adalah menentukan variasi beban dan ketinggian jatuh beban sesuai dengan kekuatan generator dan panjang tali yang terikat pada katrol. Selanjutnya adalah percobaan, yaitu mempersiapkan generator pada ketinggian yang sudah ditentukan, lalu mempersiapkan beban yang sudah diikat pada katrol untuk dijatuhkan. Lalu ada tahap setelah persiapan selesai, mulai jatuhkan beban hingga memutar katrol yang terhubung pada magnet yang telah ditempelkan pada tusuk sate sebelumnya. Lalu pada saat beban yang terjatuh, pastikan lampu indikator menyala sehingga dapat dipastikan bahwa ada tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Tahap yang terakhir dari prosedur percobaan adalah pengukuran, di mana tahap pengukuran hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan multimeter dengan menghubungkan kedua probe multimeter pada kedua ujung kawat tembaga generator yang sudah dipisahkan di awal.
Lalu pastikan angka pada layar multimeter menunjukkan angka 0 untuk memastikan tidak adanya gangguan tegangan pada multimeter pada awal percobaan. Lalu lakukan percobaan dengan menjatuhkan beban dan perhatikan perubahan angka yang terjadi pada multimeter untuk mengukur atau menghitung tegangan yang dihasilkan. Setelah percobaan, generator mampu menyalakan lampu yang bergerak seri seperti pada gambar. Nah, pada variasi pertama dengan 400 lilitan dan beban 500 kg, ketika dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, mampu menyalakan 5 lampu dan menghasilkan tegangan sebesar 63,5 milivolt. Sementara ketika dijatuhkan dari ketinggian 5 meter, mampu menyalakan 5 lampu dan menghasilkan tegangan 122,7 milivolt. Nah, untuk kumparan yang kedua itu dengan 350 lilitan dan dengan beban 550 gram itu mampu menyalakan tegangan sekitar 26,9 milivolt dengan ketinggian 2 meter. Dan untuk ketinggian 5 meter mampu menyalakan 5 lampu juga dan menghasilkan tegangan sekitar 84,5 milivolt. Jadi untuk penjelasan itu, jadi generator listrik sederhana memanfaatkan induksi EMF yang muncul saat magnet diputar. Generator listrik sederhana memanfaatkan induksi EMF yang muncul saat magnet diputar di antara kumparan. Magnet mengeluarkan medan magnet. Medan magnet yang dilakukan menembus suatu bidang yang disebut flux magnet. Berdasarkan hukum Faraday tentang induksi EMF, beda potensi induksi akan muncul ketika terjadi perubahan flux magnet terhadap waktu. Ketika magnet pada generator diputar, jumlah flux magnet yang menembus bidang lilitan kawat tembaga berubah-ubah sehingga timbul beda potensial yang dapat menyalakan lampu. Dengan kata lain, generator dapat berputar karena benda yang dijatuhkan memiliki energi potensial. Lalu benda tersebut dijatuhkan dan memutar katrol menghasilkan energi kinetik. Lalu energi kinetik tersebut menggerakkan generator listrik dan menghasilkan induksi elektromagnetik yang dapat menyalakan lampu dan menghasilkan energi listrik. Hal itu akan dijelaskan hubungannya di kesimpulan. Baik, kesimpulan dari percobaan ini yaitu yang pertama, generator listrik sederhana berhasil dibuat menggunakan magnet dan lilitan kawat tembaga dan berhasil menyalakan lampu LED. Kemudian, energi potensial dari beban yang digantung dikonversi menjadi energi kinetik yang menggerakkan magnet dalam kumparan sehingga menjadi energi listrik saat beban dijatuhkan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi kuat magnet, jumlah lilitan, berat beban penggerak, dan ketinggian beban saat dijatuhkan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 RBL K04 FTMD ITB 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk video dokumentasi serta proses pengerjaan pada RBL kali ini dapat ditonton pada video berikut ini. Tiga ya. Udah. Udah. Jadi ya. 1, 2, 3. Harus sampai bawah tapi tangkap aja pokoknya. 1, 2, 3.